warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sipa Onupus, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Hamzanwadi dengan NPM 210102041. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan epistemologi guna memenuhi tugas mata kuliah epistemologi. Pada pembahasan di video kali ini, saya akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian epistemologi. Yang kedua, tujuan epistemologi. Yang ketiga, epistemologi menurut pandangan beragam aliran filsafat. Dan yang keempat adalah fungsi epistemologi dalam dunia pendidikan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori atau uraian. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Makna epistemologi adalah teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat ilmu pengetahuan, pengandaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi, dapat kita simpulkan, epistemologi adalah salah satu cabang dari filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan beserta sumber, jenis, dan batasannya. Baiklah, kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua. Menurut Jacques Martin, tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan untuk dapat mengetahui kenyataan mengenai suatu hal, atau dalam kata lain, epistemologi bertujuan untuk menggali potensi untuk memperoleh pengetahuan. Rumusan tujuan epistemologi memiliki makna strategis dalam dinamika pengetahuan. Rumusan tersebut menumbuhkan kesadaran seseorang bahwa untuk tidak mudah puas dengan pengetahuan yang didapat, namun disertai dengan bekal untuk memperoleh pengetahuan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga. Epistemologi menurut pandangan beragam aliran filsafat. Epistemologi memiliki sudut pandang yang beragam. Sudut pandang tersebut dikelompokkan berdasarkan aliran filsafat dunia, yaitu yang pertama, epistemologi idealisme, yang kedua, epistemologi realisme, yang ketiga, epistemologi pragmatisme, dan yang terakhir, yang keempat adalah epistemologi eksistensialisme. Wah, pasti penasaran dong dengan semua sudut pandang tersebut. Biar tidak penasaran, langsung saja kita ke pembahasan sudut pandang yang pertama. Pada sudut pandang idealisme, epistemologi menghendaki kurikulum yang digunakan dalam pendidikan untuk lebih fokus pada isi secara objektif. Dalam artian, kurikulum tersebut menyediakan pengalaman belajar sebanyak-banyaknya dan berasal dari jenis yang beragam. Hal ini dikarenakan pribadi idealisme cenderung peka terhadap realitas di sekitarnya, sehingga mereka sangat menghargai pengalaman yang mereka miliki sebelumnya. Epistemologi pendidikan dalam realisme adalah proses ilmiah yang ditunjukkan pada ragam persoalan pendidikan seputar peserta didik dan strategi dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Pada sudut pandang realisme, epistemologi menghendaki bahwa menanamkan pengetahuan tertentu kepada anak yang sedang tumbuh dan berkembang merupakan tugas terpenting di sekolah. Nah, di sini guru berperan untuk memutuskan arah yang harus dilalui peserta didik dan apa saja materi pembelajaran yang harus mereka terima di kelas. Kita langsung saja ke sudut pandang yang ketiga. Epistemologi dalam pandangan pragmatisme dilihat sebagai pengetahuan yang akan membawa pada akibat-akibat yang dihasilkan oleh ide pikiran di dalam dunia nyata. Pada sudut pandang pragmatisme, epistemologi yang dianut adalah pengetahuan yang ditemukan harus membawa perubahan bagi kehidupan manusia. Jika tidak membawa perubahan, maka tidak bisa dikatakan pengetahuan
pengetahuan. Jadi, pengetahuan dinilai melalui kadar instrumentalnya atau hasil akhir yang didapat. Guru harus mampu mengkonstruksi proses pembelajaran dengan menempatkan masalah tertentu yang pemecahannya dapat membawa siswa untuk memahami lingkungan sosial dan fisik mereka yang lebih baik. Lanjut saja ke sudut pandang yang terakhir. Pada sudut pandang eksistensialisme, epistemologi merupakan sebuah eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. Bereksistensi yang dimaksud yaitu bereksistensi dalam perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap orang bagi dirinya sendiri. Pilihan bukan merupakan soal konseptual, tetapi soal komitmen total dari individu. Dengan demikian, orang lain tidak berhak untuk menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan. Nah, setelah pembahasan tentang sudut pandang epistemologi, selanjutnya kita akan membahas pembahasan terakhir dari materi pendidikan epistemologi, yaitu pembahasan yang keempat. Epistemologi dalam dunia pendidikan bertugas melakukan usaha untuk menetapkan sebuah kebenaran yang berasal dari sebuah isi pemikiran dan divalidasi oleh metode ilmiah. Itulah mengapa epistemologi dalam dunia pendidikan juga berperan penting sebagai sarana untuk mengetahui berbagai variasi kebenaran pengetahuan. Selain itu, epistemologi dapat membantu agar manusia tidak mudah terjebak dalam sebuah pemahaman tertentu yang belum divalidasi kebenarannya, terutama di zaman sekarang yang dengan mudahnya kita menemukan informasi asal-asalan di media sosial. Informasi tersebut bisa kita sebut sebagai hoaks. Dengan menetapkan epistemologi dalam dunia pendidikan, kita membantu untuk memerangi hoaks yang semakin hari semakin mudah diyakini oleh mereka yang kurang mendapatkan literasi pendidikan maupun literasi media sosial. Nah, dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, kita dapat simpulkan epistemologi adalah cabang filsafat untuk menghasilkan proses melahirkan ilmu, sedangkan pendidikan merupakan wadah bagi manusia untuk mengakses ilmu. Oleh karena itu, pendidikan harus memiliki rancangan dan penerapan sesuai landasan epistemologi, yaitu secara benar, tepat, dan ilmiah. Pendidikan tidak bisa dilaksanakan berdasarkan pengalaman saja, tetapi perlu dilakukan kajian mendasar untuk menciptakan sebuah sistem pendidikan yang sempurna. Ini merupakan mekanisme yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan tingkat pusat, daerah, sekolah, hingga guru sebagai ujung tombak pendidikan. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.